Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring matematika kelas 8 bersama saya Dia Ayu Warakendari. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius, di mana materi ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan waktu di sekolah tingkat dasar. Seperti apa koordinat kartesius bisa kalian perhatikan. Bentuk dari koordinat kartesius seperti ini. Koordinat kartesius merupakan koordinat yang berupa sumbu X atau nama lainnya adalah apsis, di mana sumbu X itu adalah garis yang mendatar yang seperti ini, disimbolkan dengan huruf X, dan sumbu Y atau nama lainnya adalah ordinat yang membentuk garis tegak lurus yang bertemu di satu titik, yaitu titik 0. Jadi membentuknya seperti tanda plus seperti ini. Untuk angka atau bilangan yang berada di sebelah kanan angka 0 dan di sebelah atas angka 0, ini merupakan bilangan positif yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk angka yang di sebelah kiri dan di sebelah bawah titik 0 merupakan bilangan negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk titik 0 ini merupakan titik milik dari sumbu X dan juga milik dari sumbu Y, tapi cukup dituliskan nolnya 1 saja. Dan titik tengah pada koordinat kartesius tersebut yaitu ditulisnya adalah 0,0, merupakan titik asal dari koordinat kartesiusnya. Nah, bagaimana cara penulisan dari titik koordinat, di mana titik koordinat itu merupakan pasangan antara titik yang berada di sumbu X dan yang berada di sumbu Y. Penulisannya yang pertama menggunakan tanda kurung, kemudian tuliskan titik yang berada di sumbu X terlebih dahulu. Jadi yang dituliskannya adalah angka atau titik yang berada di sumbu X, kemudian pasangkan dengan memisahkan dengan tanda koma dengan titik yang berada di sumbu Y-nya. Sebagai contoh untuk penulisan titik pada bidang koordinat, bisa kalian perhatikan di sini ada sebidang koordinat, ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada beberapa titik yang sudah diketahui, ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Bagaimana cara penulisan posisi titik pada koordinat? Bisa diperhatikan pada titik A. Nah, titik A, titiknya tepat berada di angka 6 yang ada di sumbu Y. Ini artinya titik yang berada di sumbu X-nya adalah nilainya 0 karena lurus dengan titik 0-nya. Kemudian titik yang berada di sumbu Y-nya adalah 6. Penulisannya menjadi 0,6. Jadi yang disebutkan bagian sumbu X-nya dulu, kemudian dipasangkan dengan sumbu Y-nya. Untuk titik B, titiknya adalah negatif 3, 3,4. Untuk titik C, negatif 3,0. Untuk titik D, negatif 4, negatif 3, titik E 0,-6, titik F 2, negatif 3, titik G 4,0, dan titik H 2,3. Perlu yang harus kalian pahami juga, di dalam bidang koordinat itu terdapat 4 area, 4 daerah, di mana 4 daerah itu dinamakannya sebagai kuadran. Ada kuadran 1 yang memiliki ciri-ciri ketika titiknya keduanya merupakan bilangan positif. Ada kuadran 2, ciri-cirinya titik yang sumbu X-nya merupakan bilangan negatif. Kemudian ada kuadran 3, ciri-cirinya kedua titiknya merupakan bilangan negatif. Dan kuadran 4, ciri-cirinya titik yang berada di sumbu Y-nya negatif. Selanjutnya kita akan memahami bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana titik tersebut
terhadap sumbu X dan sumbu Y, atau cara mudahnya jarak antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Diperhatikan ilustrasi dari bidang koordinat, ada titik A. Pada titik A, jarak ke sumbu X-nya, jadi dari titik A ini kita akan hitung jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y-nya. Untuk jarak ke sumbu X terlebih dahulu, cara menghitungnya seperti ini. Dari titik A-nya kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini artinya jarak titik A ke sumbu X-nya yaitu 4 satuan. Kemudian kita cari jarak ke sumbu Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya jarak titik A ke sumbu Y yaitu 5 satuan. Kita lanjut ke titik B. Kita lihat titik B berada di titik koordinat negatif 2,2. Kita cari jarak ke sumbu X-nya. 1, 2. Artinya jarak ke sumbu X-nya yaitu 2 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya 1, 2. Jarak ke sumbu X-nya 2 dan jarak ke sumbu Y-nya juga 2. Untuk titik C bisa diperhatikan berada di titik negatif 5, negatif 3. Ini berarti jarak ke sumbu X-nya adalah 3 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya adalah 5 satuan. Untuk titik yang terakhir yaitu titik D berada di titik 3, negatif 6. Jarak ke sumbu X-nya yaitu 6 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya adalah 3 satuan. Baik, yang berikutnya kita akan memahami posisi titik terhadap titik acuan, yaitu posisi atau letak suatu titik itu tergantung pada titik acuannya. Maksudnya seperti apa? Bisa diperhatikan ilustrasi gambar dari bidang koordinat ini. Ada titik A, B, C, dan D. Untuk titik A, titik koordinatnya adalah 5,4. Titik B, negatif 2,2. Titik C, negatif 5, negatif 3. Dan titik D, 3, negatif 6. Kita ambil contoh misalkan titik B, yaitu titik B negatif 2,2. Ini kita jadikan sebagai titik acuannya. Kita akan mencari jarak atau titiknya terhadap titik A, C, dan D. Bagaimana langkahnya? Diperhatikan yang pertama titik A 5,4 terhadap titik acuan negatif 2,2. Bagaimana cara atau langkah-langkahnya? Yang pertama kita hitung yang sejajar dengan sumbu X-nya. Jadi kita hitung yang mendatar terlebih dahulu, dimulai dari titik B menuju titik yang sejajar dengan titik A ini. Jadi dari titik B menuju ke titik A yang mendatar terlebih dahulu. Cara menghitungnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop sampai sini yang searah atau sejajar dengan titik A ya. Ini artinya 7 satuan ke arah kanan. 7 satuan ke arah kanan. Kemudian kita lanjutkan ke arah titik A yang atas yang sejajar dengan sumbu Y-nya. 1, 2. Ini artinya 2 satuan ke atas. Bisa diperhatikan ada kata kanan atas. Kalau ada kata kanan atas, ini artinya kedua bilangan ini merupakan bilangan positif. Kalau sebaliknya disebutkan kiri bawah, artinya bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Karena ini kanan dan atas berarti ini masing-masing merupakan bilangan positif. Dapat disimpulkan titik A terhadap titik acuan, titik barunya yaitu 7,2. Kita ke contoh berikutnya. Jika titik C terhadap titik acuan B, berapa jarak atau titik yang barunya? Sama seperti tadi langkahnya, kita cari yang sejajar dengan sumbu X-nya terlebih dahulu dari titik B menuju ke titik C. 1, 2, 3. Artinya
3 satuan ke arah kiri. Dilanjutkan yang sejajar dengan sumbu Y menuju ke titik C. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 5 satuan ke bawah. Kata kiri dan bawah artinya ini merupakan bilangan negatif. Jadi titik barunya adalah negatif 3, negatif 5. Contoh yang berikutnya, titik D terhadap titik acuan B. Nah, sama seperti tadi, kita cari yang sejajar dengan sumbu X terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sejajar dengan titik D ya. Jadi ini artinya 5 satuan ke kanan. Kita lanjutkan yang sejajar dengan sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya 8 satuan ke bawah. Ke kanan artinya positif. Jadi angka 5 ini merupakan bilangan positif. Ke bawah artinya angka 8 ini merupakan bilangan negatif. Jadi titik barunya diperoleh 5, negatif 8. Secara umum untuk posisi titik A X, Y terhadap titik acuan A, B dapat diperoleh dari X dikurangi A, Y dikurangi B. Sebagai contoh, jika ada titik A 3,2 terhadap titik acuan 1,3, maka titik yang baru yaitu 3 dikurangi 1, jadi titik yang depan dikurangi dengan titik yang depan juga, 2 dikurangi 3, maka diperoleh titik yang barunya adalah 2, negatif 1. Demikianlah penjelasan berkaitan dengan bidang koordinat. Selamat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.